Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3706 Burung Gagak yang Masih Berkeliaran. Hong Ding memegang kendi anggur dan menatap Lin Bai sambil tersenyum, tidakkah kau menyesal? Di kota Yinyu, entah berapa banyak pendekar yang rela membayar puluhan ribu pil Zukue dan wanita rubah untuk festival musim semi semalam. Sekarang mereka datang ke pintu tanpa imbalan, tidakkah kau menginginkannya? Lin Bai menutupi dahinya dan berkata tanpa berkata apa-apa, sekarang aku berada di kota naga Gunung Tandus, itu adalah wilayah iblis. Bagaimana mungkin aku melakukan hal-hal seperti itu? Lagi pula, aku pekerja keras, dan pikiranku sudah lama tidak tertuju pada urusan pria dan wanita. Aku tidak suka seks wanita. Itu tidak buruk. Hatiku masih teguh. Entah berapa banyak pria kuat di makam Dewa Surga yang tidak mati di tangan lawan, tetapi di tangan wanita. Hong Ding berkata sambil tersenyum. Karena kau tidak suka seks wanita, aku tidak punya pilihan selain minum anggur. Aku khawatir wanita rubah cantik lebih murah daripada yang lain. Hong Ding menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apakah keluarga Fox tidak memiliki status di Gunung Iblis? Hong Ding menyesap minuman keras dan berkata sambil tersenyum, di Gunung Dewa Iblis saat ini, klan rubah tidak memiliki banyak status. Alasannya adalah karena wanita dan pria dari klan rubah terlalu cantik, cantiknya tidak dapat membuat iri. Orang-orang yang mencintai kecantikan mereka bukan hanya orang-orang dari kota Yinyu, tetapi juga banyak keluarga iblis di Gunung Iblis yang sangat serakah. Bertahun-tahun yang lalu, ada pertempuran berdarah di Gunung Iblis. Setelah perang itu, hampir semua 4 anggota klan rubah yang kuat dibantai. Tanpa perlindungan dari yang kuat, wanita dan pria cantik dari klan rubah ini secara alami berakhir dengan tragedi. Sejauh ini, hingga sekarang, para pria dan wanita dari klan rubah sepenuhnya direduksi menjadi mainan klan iblis dan keluarga Teran. Bahkan klan iblis tidak mengizinkan lahirnya klan dengan prestasi lebih dari alam Tao. Begitu diketahui bahwa beberapa pria dan wanita rubah akan mencapai alam Tao, hampir keempat klan iblis akan mengirim seseorang untuk membunuh mereka. Misalnya, para wanita rubah yang datang kepada kita sebenarnya adalah hadiah dari klan Merak untuk menghibur para tamu. Kita tidak menikmatinya. Ketika mereka kembali ke pangeran ketiga, Kong King telah menghadiahi mereka, baik kepada bawahan mereka, atau kepada yang kuat dari klan iblis lain, atau kepada mereka yang setia kepada klan Merak. Bagaimanapun, nasib para pria dan wanita rubah sangat tragis. Lin Bai menghela nafas dan berkata, sepertinya dunia iblis lebih kejam daripada Teran. Hong Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Dunia iblis ratusan kali lebih kejam daripada dunia Teran. Di mata klan iblis, mereka tidak punya perasaan. Bahkan jika mereka sejenis, mereka juga akan melukai tangan mereka bila perlu. Di dunia kecilmu, pernahkah kau mendengar bahwa ketika para iblis menguasai langit dan bumi, mereka menggunakan semua benda di dunia sebagai pentungan? Teran hanyalah santapan darah di mulut klan iblis. Begitu para iblis senang, mereka suka membunuh beberapa Teran. Jika para iblis tidak senang, mereka akan membunuh banyak Teran. Itu juga karena inilah Teran dan iblis adalah lawan alami. Tetapi sangat disayangkan bahwa ini terjadi di dunia ini. Di bumi, Teran dan Teran telah berkembang biak. Untuk waktu yang lama, Teran tidak dapat menghancurkan iblis, dan iblis tidak dapat membasmi Teran, jadi mereka berada dalam kebuntuan. Bahkan jika kau pergi ke banyak dunia kecil, kau akan menemukan bahwa beberapa dunia kecil masih dihormati oleh klan iblis, dan Teran tidak sebaik wanita rubah di dunia kecil itu. Perang ini seperti klan Tuntian dan Protos Raksasa. Selama bertahun-tahun, klan Tuntian tidak dapat menghancurkan Protos Raksasa, dan Protos Raksasa tidak dapat menghapus akar klan Tuntian. Hong Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, minumlah sedikit minuman keras. Mendengar Protos Raksasa, mata Lin Bai memancarkan jejak kesedihan dan terdiam. Hong Ding berdiri mengobrol beberapa patah kata dan kemudian berkata sambil tersenyum, baiklah, karena kamu tidak menyukai jenis kelamin perempuan, aku akan memberi tahu mereka untuk tetap sehat dan tidak akan mengganggumu lagi. Aku berharap kita akan tinggal di istana ini untuk jangka waktu tertentu. Kamu dapat berlatih dengan baik. Jika kamu tidak tahu apapun tentang kultivasi, kamu dapat bertanya padaku. Selamat beristirahat. Hong Ding berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk sedikit. Setelah Hong Ding pergi, dia memikirkan wanita-wanita rubah itu. Lin Bai tidak bisa tidur lagi, jadi dia duduk bersila di sofa dan memejamkan mata. Ketika tengah malam tiba, Lin Bai tiba-tiba mendengar ketukan pelan di pintu. Lin Bai membuka matanya dengan tidak sabar, pergi ke pintu, membuka pintu, dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu tidak mendengar kata-kata Tuan Hong Ding? Tolong jangan ganggu aku lagi.
Begitu Lin Bai selesai berbicara, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di pintu. Ketika Lin Bai bingung, sebuah suara aneh datang, siapa yang akan mengganggumu? Gagak. Ketika Lin Bai mendengar suara itu, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa ada seekor gagak berdiri di kegelapan di pintu. Hanya sepasang mata permata hitamnya yang membuatnya menemukannya. Gagak itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas. Berdiri di bahu Lin Bai, dia meraung dengan ganas, "Lin Bai, kamu tidak baik untuk melakukan ini, tahukah kamu? Kamu tidak baik. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa obat ajaib itu ada padaku hari itu? Aku sudah dikejar oleh Raja Banteng sejak lama." Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, "Bagaimana kau bisa sampai di sini?" Burung gagak itu melotot dan berkata, "Apa? Kau ingin lari, bukan? Kau ingin membayar? Aku katakan padamu. Tidak ada pintu, tidak hanya pintu, bahkan tidak ada jendela. Sebelum kau melunasi hutangmu, bahkan jika kau melarikan diri ke ujung dunia, aku akan mengejarmu." Burung gagak itu meraung marah. Lin Bai menutup pintu, duduk di sofa dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana jika aku melarikan diri dari makam dewa? Bagaimana jika aku pergi ke alam roh? Bagaimana jika aku kembali ke dunia kecilku? Apakah kau masih bisa menemukanku?" Burung gagak itu tertawa, "Hahaha, bahkan jika kau mati, aku akan pergi ke alam baka untuk menemukanmu dan membiarkanmu melunasi hutang. Itu hanya untuk meninggalkan makam dewa. Aku tidak dapat menemukan cara untuk pergi." Mata Lin Bai berbinar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kau tahu bahwa kau sekarang meninggalkan makam dewa?" "Tentu saja aku tahu." Burung gagak itu menggeram. "Bagaimana cara pergi?" Lin Bai bertanya dengan penuh semangat. Ketika dia berada di tanah kuno, Lin Bai tahu bahwa mudah untuk masuk dan sangat sulit untuk keluar. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak prajurit di makam itu. Mereka tidak ingin tinggal di makam itu, tetapi mereka tidak bisa pergi. "Lupakan saja." Gagak itu berteriak dengan kaki terangkat tinggi, "Tetapi kamu jangan sombong, meskipun aku lupa sekarang, tetapi akan ada paman Jepang yang mengingatnya." Lin Bai tidak punya pilihan selain menutup matanya. Dia juga tahu masalah aneh burung gagak. Begitu sesuatu dilupakan oleh burung gagak, kecuali ada kilatan cahaya, sulit bagi burung gagak untuk mengingatnya. Sekarang Lin Bai terus bertanya, yang tidak membantu. Jadi dia menutup matanya dan terus memejamkan mata. Burung gagak itu bertanya dengan samar, "Siapa yang kamu katakan mengganggumu tadi?" Lin Bai berkata, "Wanita-wanita rubah itu." "Wanita-wanita rubah? Ada wanita-wanita rubah di sini." Mata burung gagak bersinar ketika mereka mendengarnya. Bab 3707 berani sekali. Lin Bai berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Begitu dia selesai berbicara, burung gagak itu meraung marah, "Kamu, kamu. Kamu benar-benar kambing hitam. Apakah kamu tahu nilai seorang wanita rubah? Itu adalah sebuah keberuntungan. Jadi, kamu pergi ke pangeran ketiga dari Peacock suatu hari nanti dan berkata bahwa kamu akan membawa wanita-wanita rubah ini kembali ke kota Yinyu, dan kami akan menjual mereka dan menghasilkan sedikit kekayaan. Bagaimana dengan itu?" Wajah Lin Bai tenang. Dia membuka matanya dan menampakkan cahaya yang tajam, "Bukankah kamu dari keluarga iblis? Mengapa kamu ingin menjual wanita-wanita rubah?" Burung gagak itu mengulurkan bulunya dan menunjuk ke Lin Bai, berkata, Kamu vulgar. Apakah wanita-wanita rubah ini akan berakhir di tangan burung merak? Aku akan menjual mereka ke kota bulan perak untuk menemukan suami yang baik. Meskipun mereka adalah selir, mereka masih bisa mendapatkan perlindungan dari yang kuat. Jika mereka berada di klan merak, mereka hanya akan digunakan sebagai hadiah dan budak oleh burung merak. Apakah menurutmu itu bagus? Aku sudah bekerja keras dan baik, sampai-sampai kau diperlakukan seperti serigala di dalam hati anjing. Kata burung gagak dengan wajah datar dan penuh dengan rasa hormat yang mengagumkan. Lin Bai tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Dia tidak akur dengan burung gagak untuk waktu yang lama, tetapi dia juga tahu bahwa otak burung gagak itu penuh dengan emas dan perak, dan tidak ada yang lain. Mengenai perkataan burung gagak bahwa adalah benar untuk melakukan perbuatan baik dengan membiarkan Lin Bai membawa pergi wanita-wanita rubah ini. Meskipun dia mencoba membujuknya, Lin Bai tetap tidak memberikan jawaban yang positif. Bagaimanapun, wanita-wanita rubah ini ditugaskan ke istana ini oleh klan merak. Meskipun mereka menyedihkan, siapa yang tahu apakah mereka memiliki tujuan lain. Melihat burung gagak menolak untuk menyerah, Lin Bai dengan cepat mengubah topik pembicaraan, "Karena kau di sini, kebetulan aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apakah kau ingin membayar kembali uangnya?" Burung gagak bertanya sambil tersenyum.
Tidak ada uang. Kau tidak punya uang untuk mengatakan apapun. Untuk mengajukan pertanyaan sederhana, satu pertanyaan, 10.000 Zukuedan, bisnis kecil, menolak untuk menawar. Sayap Gagak diselipkan di pinggang, dengan angkuh mengangkat kepalanya, sepasang Lin Bai tidak memberikan uang, dia menutup penampilannya. Lin Bai tidak punya pilihan selain memarahi si pencatut keuntungan di dalam hatinya dan berkata tanpa daya, berutang dulu. Hehe, jika kamu berutang, kamu harus bertanya. Burung Gagak tertawa. Apakah kamu tahu di mana cermin merak milik klan Merak? Lin Bai bertanya terus terang. Di tanah tandus yang mempesona, Lin Bai bersikeras mengikuti Hong Ding ke kota naga Gunung Tandus, yang merupakan cermin merak. Menurut Hong Ding, cermin merak ini dapat digunakan untuk meniru adegan seorang seniman bela diri yang sedang mengalami badai petir. Lin Bai tahu bahwa badai petir yang akan ia hadapi akan sangat sulit. Ia tidak sepenuhnya yakin. Oleh karena itu, ia ingin menggunakan cermin merak untuk menyimpulkan adegan tersebut, sehingga Lin Bai dapat bersiap. Apakah kau tertarik dengan cermin merak? Tanya Gagak dengan cerdas. Benda itu adalah urat nadi keluarga Merak. Setiap anggota sah dari klan Merak dapat memasuki alam Tao dengan sukses. Cermin Merak telah memberikan kontribusi yang besar. Kau ingin mencuri cermin Merak? Aku mendengar dari Tuan Hong Ding bahwa aku sedikit penasaran. Aku hanya bertanya. Lin Bai dapat melihat bahwa Gagak tampaknya sangat mementingkan cermin Merak. Seketika, hati Lin Bai tergerak dan tidak mengatakan keinginannya terhadap cermin Merak. Jika Lin Bai mengatakan terus terang bahwa ia datang untuk cermin Merak, Gagak itu harus membunuh Lin Bai lagi. Cermin Merak adalah harta karun keluarga Merak. Aku pernah mencurinya beberapa tahun yang lalu. Sayang sekali cermin Merak berada di daerah terlarang klan Merak, dan ada banyak penjaga kuat yang menjaganya. Aku tidak berlari cepat saat itu. Kurasa aku harus mati di suatu tempat. Kenang Gagak, dengan cara yang ringan. Apakah kamu mencuri cermin Merak? Lin Bai bertanya dengan kaget. Gagak itu berani, dan Lin Bai tidak tahu bahwa dia telah mencuri dua bunga Yin dan Yang, yang dijaga oleh Raja Manau. Dia ditemukan oleh raja dan melarikan diri dengan kebingungan. Kemudian, ketika Lin Bai sedang berlatih, Gagak itu meminta Lin Bai untuk membalas dendamnya. Dari keluarga iblis mana, Lin Bai tahu bahwa Gagak telah mencuri lebih dari satu barang, dan masing-masing berharga. Tetapi Lin Bai tidak menyangka bahwa Gagak akan berani mencuri cermin merak klan Merak di kota naga Gunung Tandus. Baiklah, aku sudah melakukannya. Ada apa? Bukan hanya cermin merak, jubah 10.000 naga dari naga gunung, bendera dewa darah dari hantu batu, dan manik-manik es dari kodok es, semuanya telah dicuri, tetapi semuanya gagal. Sungguh menyebalkan, inilah noda di tubuh pamanku. Aku sudah membuat keinginan yang besar. Cepat atau lambat, aku akan menjarah semua harta dari 4 klan iblis di kota naga gunung yang tandus ini untuk membalas pengejaran mereka terhadapku di tahun-tahun itu. Mata Gagak dipenuhi dengan semangat juang, bulu-bulunya menyatu, mengepalkan tinju, seperti menggertakkan gigi seperti yang dikatakan. Gagak berkata di sini, dan matanya berkedip, sebenarnya, cermin merak dari klan Merak bukanlah apa-apa. Hanya saja ada ruang di dalamnya untuk menyimpulkan perampokan guntur. Harta karun yang sesungguhnya di kota naga Gunung Tandus adalah jubah perang 10.000 naga milik klan naga gunung dan bendera dewa darah milik klan hantu batu. Jubah 10.000 naga, sekali didorong oleh kekuatan spiritual, dapat membunuh prajurit manapun di alam yang sama dalam hitungan detik. Ketika bendera Dewa Darah dikibarkan, lautan darah melonjak, dunia bawah terbuka, dan ribuan roh jahat keluar bersama-sama, itulah akhir dunia. Apakah kamu tertarik dengan dua harta ini? Mata Gagak berkilauan dengan emas, seolah mengharapkan jawaban Lin Bai. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tidak. Apakah kamu bodoh? Seru Gagak, tetapi kemudian dia melihat bahwa Lin Bai tenang, dan tampaknya benar-benar tidak tergerak. Dia dapat melihat bahwa Lin Bai benar-benar tidak tertarik pada jubah perang Wanlong dan bendera Dewa Darah. Kemudian dia mengubah suaranya dan berkata, baiklah, oke, cermin merak oke. Meskipun tidak memiliki kekuatan besar, itu tetap saja merupakan senjata ajaib. Lin Bai, jika kau dapat membantuku mencuri cermin merak, aku dapat membebaskanmu dari hutang 100 Zukuedan. Tidak, hutang 200 kardinal. Wajah Lin Bai berubah hitam dan menggertakkan giginya, cermin merak yang paling berharga dari keluarga Merak bernilai 200 Zukuedan di matamu. Burung Gagak berkata dengan marah, aku telah membuat konsesi besar. Kau tidak perlu mengambil 1 inci pun. Lin Bai ingin menangis tanpa air mata, dan dia tidak ingin terjerat dengan burung Gagak. Bahkan jika dia mendapatkan cermin merak, dia harus meninggalkannya sendiri. Itu memiliki efek yang besar pada Lin Bai, jadi tidak mungkin baginya untuk mengambilnya.
Jadi kau tahu di mana cermin merak itu? Lin Bai mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Ya, burung gagak berkata sambil tersenyum. Lin Bai bertanya, di mana itu? Burung gagak berkata terus terang, area terlarang klan merak. Wajah Lin Bai menjadi hitam, di mana area terlarang? Daerah terlarang itu ada di daerah terlarang, kata burung gagak. Bagaimana cara ke sana? Aku lupa. Lin Bai sempat benar-benar ingin menamparkan burung gagak itu sampai mati, semuanya bisa dilupakan. Namun kemudian burung gagak itu berkata, kalau aku bisa pergi ke klan merak untuk jalan-jalan, mungkin aku bisa memikirkan sesuatu. Bab 3708 Token Spesial. Keesokan paginya, Lin Bai berdiri di depan istana dan melihat awan yang terbang dari cakrawala yang jauh. Awan itu jatuh di depannya dan berubah menjadi seorang lelaki tua. Lelaki itu tertawa dan mengepalkan tinjunya, aku tidak tahu mengapa Tuan Hongding memanggilku ke sini. Tuan Sirius, bukan Tuan Hongding yang memanggilmu ke sini, tapi aku. Lin Bai melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Kau. Sirius mengerutkan kening, senyum menjilat di wajahnya langsung mengeras, alisnya terangkat, matanya yang putih terangkat, tampaknya ada sedikit ketidaksenangan. Sirius adalah pengawal Kong King, pangeran ketiga. Dia sangat berbudaya dan memiliki posisi khusus dalam keluarga merak. Selain tiga putri teratas dan merak, hampir tidak ada yang bisa memanggilnya. Hari ini, ketika dia dipanggil oleh Lin Bai, dia secara alami tidak senang. Terlebih lagi, Lin Bai masih ras manusia, dan hati Sirius penuh dengan kebencian. Lin Bai juga melihat kebencian dan ketidaksenangan tetua Sirius, dan segera tidak mengatakan banyak omong kosong. Dia berkata, kali ini aku ingin meminta sesuatu kepadamu. Aku mengikuti Tuan Hongding ke kota naga Gunung Tandus. Aku beruntung tinggal di keluarga merak. Aku suka pemandangan di sini dan ingin keluar untuk berkunjung. Namun, sebagai manusia tingkat rendah, berjalan di wilayah iblis pasti akan menimbulkan banyak masalah bencana. Aku baru saja bertanya kepada Tuan Hongding, dan berkata bahwa aku dapat meminta tanda izin darimu untuk melindungiku dari klan merak. Apa maksudmu? Atau apakah itu berarti, Tuan Hongding? Sirius mengangkat alisnya, bertanya dengan nada menghina. Ini aku. Lin Bai awalnya ingin mengatakan bahwa ini adalah maksudnya sendiri. Dia tidak bertanya kepada Hongding ketika dia akan keluar, dan tidak baik untuk menarik Hongding masuk. Namun, sebelum Lin menyelesaikan ucapannya, dia mendengar suara yang mendominasi datang dari istana, dan kemudian Hongding keluar, itulah yang kumaksud. Dia baru saja tiba di kota naga Gunung Tandus, dan dia ingin melihat-lihat. Mengapa? Apakah ada tempat di mana kalian para merak tidak dapat melihat orang? Melihat Hongding muncul, wajah Sirius akhirnya menunjukkan senyuman, dan dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, aku tidak berani, karena itu adalah arti dari Hongding, aku berjanji bahwa burung merak berada di selatan kota naga Gunung Tandus. Gunung-gunung dan pegunungan membentuk sekolah mereka sendiri, dan pemandangannya tidak terbatas, seperti istana peri. Karena adik kecil ini ingin melihat dan melihat, itu wajar saja. Sayang. Sekali aku begitu sibuk di keluarga merak sehingga aku hanya dapat mengirim token lisensi. Namun, token lisensi ini memerlukan persetujuan khusus dari klan merak. Jadi harap tunggu sedikit lebih lama. Aku akan mempersiapkannya. Kata Sirius sambil tersenyum. Lin Bai berkata dengan tulus, terima kasih banyak. Sirius mengangguk sambil tersenyum, lalu segera terbang menjauh. Setelah Sirius pergi, Hongding mendatangi Lin Bai sambil memegang kendi anggur di tangannya, dan berbisik, token khusus yang diberikan oleh kota naga Gunung Tandus kepada prajurit manusia bukanlah hal yang sederhana. Kamu pegang token itu di tanganmu. Jika kamu menghadapi bahaya di Gunung Iblis di masa mendatang, keluarkan token itu, dan klan Iblis biasa tidak akan berani menyentuhmu. Jika kamu mendapatkan token itu, jangan kembalikan. Hongding tersenyum. Lin Bai terkejut bahwa token itu memiliki efek seperti itu. Mengapa? Gagak kecil yang kamu temukan. Mata Hongding berbinar, menatap gagak yang berdiri di bahu Lin Bai dan bertanya sambil tersenyum. Gagak itu mendengarkan, pinggangnya terentang, kamu adalah gagak kecil, seluruh keluargamu adalah gagak kecil. Hongding Yile berkata, oh. Aku memiliki temperamen yang baik. Lin Bai takut setengah mati oleh gagak. Lin Bai telah melihat sikap keluarga merak terhadap Hongding setelah ia bersama Hongding selama kurun waktu ini, dan setelah ia datang ke kota naga di pegunungan Tandus, Lin Bai telah melihat bahwa kekuatan dan prestasi Hongding telah mencapai tingkat kaisar iblis. Saya khawatir yang terendah juga orang kuat dari Jiuji Daojing. Lin Bai sangat khawatir burung gagak akan berbicara buruk tentangnya, yang akan membuat Hongding marah.
Pada saat itu, bukan hanya burung gagak yang akan sulit untuk melarikan diri, tetapi bahkan Lin Bai akan dilukai oleh kolam ikan. Tuan, ini adalah kesayanganku. Aku sedikit memberontak. Aku telah bertemu dengan orang tuaku. Mohon maafkan aku. Lin Bai meminta maaf dengan cepat. Tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Aku hanya menatapnya semanis batu giok hitam, jadi aku lebih memperhatikannya. Hong Ding berkata dengan santai, nadanya tenang dan dia tidak tampak marah. Ini membuat Lin Bai merasa lega. Hong Ding berkata lagi, kamu tidak boleh pergi terlalu jauh, dan sebaiknya kamu tidak pergi ke beberapa tempat yang tidak seharusnya kamu kunjungi. Meskipun kamu ikut denganku, klan Merak akan memberimu mie tipis, tetapi ini masih wilayah klan iblis. Jika kamu memalingkan wajahmu, aku tidak bisa melindungimu. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, terima kasih telah mengingatkanku bahwa aku hanya akan mengunjungi gunung dan sungai, dan aku tidak akan membuat masalah. Kalau begitu tokennya akan dikirim nanti, dan kamu bisa mulai. Aku akan minum. Hong Ding tersenyum. Melihat Hong Ding pergi, Lin Bai menunggu di depan istana. Burung gagak berkata dengan marah, apa yang kamu katakan tadi? Aku peliharaanmu. Aku krediturmu, dasar bajingan. Lin Bai berkata dengan suara dingin, dia memiliki kultivasi terendah. Dia berada dalam kondisi 9 perampokan. Aku menyarankan kamu untuk tidak memprovokasi dia jika kamu tidak ingin mati. Burung gagak itu meraung, ada apa dengan 9 perampok itu? Aku bahkan tidak memperhatikan Dao Zun. Jiuji Daojing itu kentut. Kalau begitu pergilah dan bunuh dia. Baiklah, aku mengakuinya. Lin Bai menunggu dengan sabar. Sejak berbicara tentang cermin merak dengan burung gagak tadi malam, burung gagak itu berkata bahwa dia lupa cara menuju ke area terlarang dan ingin keluar jalan-jalan untuk melihat apakah ada yang bisa dipikirkannya. Jadi, adegan ini pun terjadi. Sekitar 3 jam kemudian, Sirius pergi bola-balik. Melihat Hong Ding tidak ada di sekitar Lin Bai, dia dengan marah melemparkan sebuah token dan sebuah gulungan dari lengan bajunya dan jatuh ke tangan Lin Bai, ini adalah token lisensi. Setelah menggunakannya, aku akan mengembalikannya kepadaku. Selain itu, aku telah menyiapkan peta untukmu. Ada banyak area terlarang yang ditandai di sana. Kamu harus menghindari tempat-tempat ini. Selain area terlarang, kamu dapat berjalan-jalan dengan bebas tergantung pada token ini. Ingatlah untuk tidak membuat masalah. Jika kamu terlihat oleh beberapa keluarga iblis yang membenci Teran dan dibunuh oleh mereka, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Lin Bai sangat gembira sekaligus khawatir karena ia tidak memiliki peta kota naga di pegunungan tandus. Namun, ia tidak menyangka bahwa Sirius telah mempersiapkannya untuk Lin Bai. Sebenarnya, ini bukanlah maksud Sirius, melainkan maksud dari pangeran ketiga. Sirius hanyalah pengawal dari ketiga putri. Apakah ia memiliki kemampuan yang begitu hebat untuk mendapatkan token lisensi ini? Secara alami, ia kembali dari Lin Bai dan segera menemukan pangeran ketiga. Setelah ketiga putri berdiskusi, ia memerintahkan keluarga Merak untuk memberikan token lisensi khusus kepada Lin Bai. Secara alami, peta tersebut telah dipersiapkan oleh pangeran ketiga. Sekarang, keempat keluarga iblis di Longcheng, Huang San, sedang mempersiapkan makam hantu. Pangeran ketiga tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Ia secara khusus memberikan peta tersebut kepada Lin Bai, karena takut Lin Bai akan memasuki beberapa area terlarang. Namun, pangeran ketiga tidak menyangka bahwa Lin Bai sedang mencari area terlarang, dan ia justru mengirimkan jalan menuju area terlarang itu ke tangan Lin Bai. Bab 3709 Gunung yang tidak ada. Kembalikan token lisensi itu padaku pada hari kau pergi. Setelah Sirius mengucapkan sepatah kata, dia berbalik dan pergi. Lin Bai membuka peta kulit domba di tangannya dan melihatnya. Garis-garis sederhana pada peta itu menguraikan bentuk lahan kota naga Gunung Tandus. Meskipun sangat sederhana, peta itu sangat terperinci. Tampaknya setelah sekilas, Lin Bai dapat mengenali bentuk lahan umum kota naga Gunung Tandus. Namun, Lin Bai melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin area terlarang di wilayah klan Merak. Wajah Lin Bai menjadi hitam, kupikir klan Merak telah mengirim area terlarang kepadaku secara pribadi, tetapi aku tidak menyangka ada begitu banyak area terlarang untuk klan Merak. Coba kulihat. Gagak itu berdiri di bahunya, menjulurkan kepalanya dan melihat peta itu dengan saksama untuk waktu yang lama. Apa yang kau lihat? Apakah kau ingat sesuatu? Lin Bai melihat bahwa gagak itu melihatnya dengan saksama. Setelah waktu yang lama, dia bertanya dengan lembut. Gagak itu berkata dengan sungguh-sungguh, siapa yang menggambar peta itu? Itu sangat jelek. Mendengar ini, Lin Bai hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak mati burung gagak itu.
Dia menunjukkan kepadanya area terlarang tempat cermin merak berada. Akibatnya, burung gagak itu melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi hanya melihat peta ini. Itu sangat jelek. Lin Bai, apakah menurutmu begitu? Apakah terlalu sulit? Aku melukis dengan cakarku, yang lebih baik daripada mereka. Burung gagak itu juga bertanya kepada Lin Bai apa maksudnya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dalam diam dan bertanya, sepertinya kamu tidak memikirkan apapun. Bagaimanapun, aku hanya dapat menemukan mereka satu per satu. Sirius benar. Aku harus sangat berhati-hati ketika meninggalkan istana. Bagaimanapun, ini adalah wilayah iblis. Jika aku bertemu dengan beberapa iblis besar yang membenci Teran, itu akan menjadi buruk. Lin Bai mengambil peta dengan token lisensi di pinggangnya dan turun gunung. Pergi ke area terlarang terdekat terlebih dahulu. Setelah berjalan menuruni gunung, Lin Bai berjalan di sepanjang jalan gunung kuno untuk waktu yang lama. Sepanjang jalan, dia juga melihat banyak klan iblis menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Namun, ketika dia melihat token yang tergantung di pinggangnya, dia semua berhenti berpikir. Mereka juga mengerti bahwa seniman bela diri dengan token lisensi khusus adalah prajurit Teran yang secara khusus diberi wewenang oleh Kota Naga Gunung Terlantar untuk memasuki Kota Naga Gunung Tandus. Mereka adalah tamu terhormat dan tidak dapat diprovokasi. Berjalan di jalan kuno, Lin Bai tidak gentar karena dia adalah ras manusia yang berjalan di wilayah klan iblis. Sebaliknya, dia tetap mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, karena dia tahu bahwa orang-orang di dunia ini mudah diganggu. Jika Lin Bai terlihat malu-malu, akan ada iblis yang menyerangnya. Sebaliknya, mereka berpura-pura sangat percaya diri. Banyak klan iblis melihat tanda lisensi di pinggang mereka dan tahu bahwa tidak mudah membuat masalah, jadi mereka tidak akan membuat masalah. Tempat ini sama sekali tidak berubah. Berjalan di jalan pegunungan kuno, burung gagak melihat sekeliling dengan sepasang mata hitam, dan pencuri berkata sambil tersenyum. Apakah kamu ingat sesuatu? Tanya Lin Bai. Burung gagak melengkungkan mulutnya dan berkata, jangan lanjutkan. Ada gunung Qihai di depanmu. Itu adalah kediaman pangeran tertua Merak, Kong Jing. Cermin kosong pangeran. Lin Bai mengerutkan kening. Apa? Aku tidak tahu. Burung gagak tertawa dan berkata, Caner yang mengejarmu sebelumnya adalah pembantunya. Raja lembu jantan dari Gunung Longwang juga bawahannya. Obat ajaib di tubuhmu adalah keajaiban yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Jika kamu memberitahu dia bahwa kamu adalah anggota klan Merak, aku khawatir dia harus bergegas untuk mengulitimu. AA pencuri burung gagak si tersenyum. Setelah mendengar ini, Lin Bai berbalik tanpa berkata apa-apa. Sambil berjalan pergi, dia berkata dengan suara dingin, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Mengapa obat ajaib itu ada hubungannya dengan klan Merak? Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir bunga yin dan yang itu hanya ditemukan oleh Raja Men Niu secara kebetulan. Namun, ketika aku melihat jangkrik musim gugur datang, aku langsung menyadari bahwa itu pasti harta karun di cermin kosong. Aku mengirim Raja Kerbau Manusia untuk menjaga kota Gunung Longwang dan menunggu obat ajaib itu matang sebelum memetiknya. Kata burung gagak dengan suara rendah. Umumnya, ramuan ajaib tumbuh di antara langit dan bumi. Jika ditemukan dan disingkirkan, banyak dari mereka akan layu. Oleh karena itu, setelah menemukan dua bunga yin dan yang itu, Kong Jing tidak mengambilnya dengan gegabah, tetapi meninggalkan Raja Maniu untuk menjaganya dan menunggunya matang. Namun, jika kamu meninggalkan yang kuat di pinggiran Gunung Iblis, itu pasti akan membuat banyak keluarga iblis curiga. Oleh karena itu, paling aman meninggalkan Raja Lembu Jantan dengan dua perampokan. Kekuatannya juga bisa menjadi penguasa di pinggiran Gunung Iblis, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun, cermin kosong tidak menyangka bahwa ketika dua bunga yin dan yang matang, aliansi Tianzong tiba-tiba akan mendapat masalah. Setelah beberapa liku-liku, obat ajaib itu benar-benar jatuh ke tangan Lin Bai. Dan Caner dan Men Niuwang telah melihat Lin Bai, itulah sebabnya Lin Bai menoleh dan pergi setelah menunjukkan bahwa Lin Bai adalah kediaman cermin kosong. Seperti yang dikatakan burung gagak, jika Caner dan Men Niuwang mengenali identitas Lin Bai di wilayah klan Merak, bahkan Hong Ding tidak akan dapat melindungi Lin Bai di cermin kosong. Bagaimanapun, obat ajaib itu cukup menarik. Setelah meninggalkan kediaman cermin kosong, Lin Bai melanjutkan untuk mencari daerah terlarang lainnya. Waktu berlalu dengan cepat, akhir-akhir ini, Lin Bai dengan hati-hati menjelajahi daerah terlarang di mana-mana di klan Merak. Sebagian besar tempat yang ditandai dengan daerah terlarang adalah tempat tinggal anggota inti klan Merak, seperti Kong Jing dan Kong Qing. Setelah beberapa hari berkunjung, Lin Bai hampir menyingkirkan semua daerah terlarang yang ditandai di peta, tetapi tidak ada tempat yang dicarinya.
Lin Bai mengambil peta itu dan berkata sambil tersenyum masam, benar saja, daerah terlarang dengan cermin merak itu tidak akan pernah ditandai di peta. Aku bodoh. Lin Bai dengan tegas menyerahkan peta itu, atas kemauannya sendiri, dalam perjalanan keluarga merak itu berhenti dan pergi. Berjalan di sepanjang jalan pegunungan kuno, Lin Bai menebarkan pikirannya dan melihat sekeliling. Ketika dia sampai di ujung jalan kuno itu, dia menemukan jalan kuno yang sangat rahasia. Di antara rumput liar dan lumut di jalan batu itu, mata Lin Bai melihat bahwa jalan kuno ini mengarah ke gunung yang menjulang tinggi di depan. Jalan kuno ini telah sepi selama bertahun-tahun, dan Lin Bai berencana untuk berbalik dan pergi. Namun setelah beberapa langkah, Lin Bai tiba-tiba berhenti. Ada apa? Tanya burung gagak itu dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin aku tidak melihat gunung sebesar itu di peta ini? Lin Bai mengeluarkan peta dari tas penyimpanannya dan melihat bahwa tidak ada gunung di peta yang diberikan oleh Sirius. Dengan kata lain, gunung itu tidak ada di peta, seolah-olah tidak ada di dunia ini. Tidak ada gunung di peta, apakah ini tempatnya? Jalan Lin Bai tenang. Gagak berkata dengan gembira, pergi dan lihatlah, masuk dan lihatlah. Lin Bai memberanikan diri, matanya mengembara, pikirannya tersebar. Setelah memastikan tidak ada makhluk hidup lain di sekitarnya, dia dengan hati-hati mengambil rumput liar di jalan kuno dan berjalan ke gunung hijau ini. Bab 3710 Tanah Terlarang. Gunung Burung. Di jalan kuno itu, ada banyak rumput liar dan sedikit orang. Meskipun wajah Lin Bai tetap tenang, hatinya penuh dengan kewaspadaan. Pikirannya yang kacau terus-menerus mengamati setiap gerakan di sekitarnya. Telapak tangannya tanpa sadar menekan tas penyimpanan di pinggangnya. Jika ada perubahan di sekitarnya, Lin Bai dapat melakukan serangan balik tercepat. Namun di sepanjang jalan, semuanya aman dan sehat. Terus maju sejauh 1 kilometer, seberangi jalan kuno, dan lihatlah kaki gunung. Gunung itu sangat besar. Ditutupi dengan tanaman hijau dan ditutupi duri. Tampaknya tidak ada seorang pun yang telah lama berada di sini, dan tidak ada cara untuk naik ke gunung. Tidak ada jalan keluar. Berdiri di ujung jalan kuno, Lin Bai dapat melihat bahwa hanya ada duri yang sulit dilintasi. Ada kabut putih di hutan, menutupi pemandangan hutan. Sejak Lin Bai datang ke sini, mata gagak itu tumpul dan kepalanya miring. Dia tampaknya sedang memikirkan sesuatu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tepat saat Lin Bai hendak mencari jalan untuk mendaki gunung, dia mendengar suara tawa dari belakang, "Kakak Lin Bai, mengapa kamu di sini?" Setelah mendengar suara itu, mata Lin Bai menyipit, wajahnya tetap tenang, dan dia menoleh sedikit. Dia hanya melihat pangeran ketiga Kong Qing berdiri ratusan langkah jauhnya sambil menatapnya sambil tersenyum. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Aku di sini untuk bersantai, tetapi aku tidak tahu di mana ini." Sirius berdiri di samping ketiga putri itu, wajahnya berwibawa, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Melihat Sirius terlihat agak jelek, Lin Bai menebak bahwa tempat ini tidak sesederhana itu. Pangeran ketiga Kong Qing menggoyangkan kipas lipat dan berjalan maju ke arah Lin Bai. Melihat gunung di depannya, dia tertawa setua sebelumnya, "Nama tempat ini adalah Bainiaoshan, yang merupakan salah satu daerah terlarang di keluarga kita." Karena saudara-saudara Lin Bai tidak bermaksud datang ke sini dan tidak tahu bahwa dia tidak bersalah, tidak baik untuk maju. Kembalilah. Karena ini adalah daerah terlarang, mengapa tidak ditandai di peta? Lin Bai mengeluarkan peta itu dengan ragu, mengerutkan kening dan bertanya. Setelah setengah lingkaran, Lin Bai tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, menyinggung perasaanku. Aku tidak tahu ini adalah daerah terlarang. Aku bergegas masuk. Terima kasih atas pengampunanmu. Aku akan pergi sekarang. Pangeran ketiga tertawa dan tidak banyak bicara. Dia memperhatikan Lin Bai meninggalkan gunung. Melihat punggung Lin Bai Yuan, Sirius datang dengan tenang, "Yang mulia, orang ini telah berlarian di sekitar keluarga merak akhir-akhir ini, tampaknya tanpa tujuan, tetapi tampaknya sedang mencari sesuatu. Awasi dia. Di masa-masa sulit, jangan biarkan dia kehilangan rasa kesopanannya." Pangeran ketiga tampak dingin, menutup kipas lipat, bersenandung dingin, menghilang di jalan kuno, menghilang. Setelah keluar dari Bainiaoshan, raut wajah Lin Bai menjadi tenang. Setelah memastikan bahwa pangeran ketiga dan Sirius tidak mengikuti, dia bertanya dengan suara rendah, "Gagak, apakah yang baru saja kau katakan itu benar? Di mana cermin merak itu sebenarnya?" Tepat ketika Lin Bai dan pangeran ketiga terjerat, Gagak itu tiba-tiba membisikkan sebuah kalimat, "Aku ingin mengingat, pergilah." Kalimat inilah yang membuat Lin Bai tidak lagi terjerat dengan pangeran ketiga, dan segera meninggalkan Bainiaoshan. Setelah berada jauh dari pangeran ketiga, Lin Bai meminta Gagak itu untuk segera pergi.
Jika tidak, gagak itu akan melupakannya nanti. Itu akan buruk. Ketika kembali ke Gunung Wui, gagak itu berbisik di telinga Lin Bai, dan suaranya sangat bersemangat, di gunung itu, aku ingat gunung itu memang bernama Bai Niaoshan, yang merupakan harta karun keluarga Merak. Tidak hanya cermin Merak yang ada di dalamnya, tetapi juga banyak harta berharga lainnya di dalamnya. Benarkah? Alis Lin Bai terangkat, bersemangat untuk bertanya. Tetapi ada masalah besar. Kata gagak dengan bermartabat. Apa masalahnya? Lin Bai kemudian bertanya. Gagak itu berbisik, di Gunung Bainiao itu, ada penjaga kuat dari Jiu Jidao. Dia adalah patriark terakhir dari klan Merak. Dia adalah monster tua yang telah hidup selama 5.000 tahun. Terakhir kali, orang tua ini hampir melucuti semua bulu burungku. Hari ini, kita baru saja tiba di sini, pangeran ketiga datang. Jelas, seseorang memintanya untuk datang ke sini. Aku khawatir itu adalah monster tua itu. Dengan kultivasi kita, begitu kita mendekati Gunung Bainiao, kita akan ditemukan oleh monster tua ini. Aku khawatir kita tidak dapat menemukan cermin Merak pada saat itu, dan kita akan kehilangan nyawa kita. Selain itu, Gunung Bainiao terletak di area pusat keluarga Merak. Begitu ada perubahan di Bainiaoshan, orang-orang Merak yang kuat akan berkumpul dari segala arah dan membentuk pengepungan. Bahkan jika ada ribuan pasukan di Bainiaoshan, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari Bainiaoshan. Kata-kata gagak itu tulus. Wajah Lin Bai tenggelam. Sangat sulit baginya untuk mencuri cermin Merak ketika dia menjaga Gunung Bainiao. Selain itu, seperti yang dikatakan gagak, ketika dia mengunjungi sekitar hari-hari ini, dia dapat melihat bahwa lokasi Bainiaoshan sangat istimewa. Itu adalah area paling sentral di area inti keluarga Merak. Begitu ada masalah di sini, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Ini rumit. Mata Lin Bai tenggelam. Ini bukan hanya masalah pelik. Kecuali ada ribuan pasukan yang bergegas masuk dan melibatkan sebagian besar kekuatan utama klan Merak, pasti tidak akan ada kesempatan untuk mencuri cermin Merak dari Bainiaoshan. Bahkan burung gagak nampaknya kesulitan mencuri cermin Merak. Tetapi ketika mendengar ini, Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening, memiringkan kepalanya dan menatap gagak itu dengan wajah berwibawa. Tiba-tiba, dia memiliki suasana hati yang aneh. Itu sepertinya bukan perilaku gagak pada hari kerja. Bagaimana gagak itu tahu bahwa gagak itu tidak takut pada hari yang buruk? Mata Lin Bai berputar, dan secercah cahaya melintas di matanya. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, baiklah, karena ini sangat sulit, lupakan saja cermin Merak itu. Gagak itu mendengarkan, menatap matanya yang besar, bagaimana bisa menghitung. Lin Bai, mengapa kamu tidak memiliki semangat petualangan sama sekali? Ini bukan alasan mengapa tidak ada semangat petualangan. Jika kamu tahu bahwa kamu akan mati, apakah kamu tidak bodoh? Lupakan saja. Aku tidak menginginkan cermin Merak itu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan putus asa. Dia tampak seperti ingin menyerahkan cermin Merak itu. Ekspresi gagak itu tampak sedikit cemas, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Ahem, sebenarnya tidak sulit, tidak sulit. Aku masuk dengan tenang di tahun-tahun itu. Kali ini, aku membawamu masuk, meskipun sedikit rumit, tetapi tidak terlalu sulit." Lin Bai berkata, gunung itu adalah orang kuat di Jiu Jidao. Aku bukan lawannya. Itu hanya keadaan 9 perampok. Cobalah untuk menipunya. Kata gagak itu, melengkungkan bibirnya. Lin Bai, dengan senyum di wajahnya, bertanya, bagaimana menurutmu? Kau punya cara. Burung gagak itu tertegun dan berkata dengan sedikit malu, baiklah, meskipun aku punya beberapa metode kecil, aku tidak bisa memberitahumu tanpa alasan. Lin Bai, kau baru saja mendengarnya, bukan hal yang mudah untuk pergi ke Bainiaoshan untuk mencuri cermin Merak yang telah kubantu. Tidak peduli apapun, kau harus bersungguh-sungguh, kan? Hei, aku tidak mau lagi, 1 juta pil Rosevins. Tidak. Aku tidak mau cermin Merak. Wajah Lin Bai menjadi gelap begitu mendengarnya. Dia tahu bahwa burung gagak itu tidak punya ide yang bagus.